Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tiap tetes air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi dan ibu-ibu yang luar biasa. Apa kabar? Saya berharap semua tetap sehat, tetap semangat. Kita bersyukur kalau saat ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu. Sekalipun sudah beberapa minggu kita tidak lagi bisa berkumpul di dalam rumah Tuhan. Tapi saya percaya dimanapun kita bersekutu bersama Tuhan, Tuhan tetap ada. Oleh sebab itu, sebelum kita sama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, kalau Engkau masih memberikan kami tubuh yang sehat, sehingga kami boleh beraktivitas, kami boleh kembali memuji, menyembah nama-Mu. Kami tahu semua adalah karena kasih-Mu. Tuhan, sebentar ya Bapak, kami ingin sama-sama belajar, merenungkan sebagian daripada firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh menuntun kami. Oleh sebab itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami sebagai wanita-wanita-Mu boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, seraya mengucap syukur. Kita bersyukur kembali kalau saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kalau beberapa minggu yang lalu, di mana kita telah kehilangan 2 orang ibu yang kita kasihi. Secara manusia kita sedih, namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengerti bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat itu baik. Pada kesempatan ini, kami para wanita
sangat, sekali lagi saya katakan sangat kehilangan. Kalau saya boleh saksikan, kedua ibu ini adalah ibu yang sangat setia di dalam beribadah, yaitu Ibu Lena dan Ibu Mesian. Mereka kedua ibu ini sangat setia di dalam ibadah setiap minggu, setiap komsel. Bahkan Ibu Mesian ini sangat setia di dalam ibadah setiap hari Rabu dan juga setiap hari Jumat kaum wanita. Kalau beberapa setiap tahun, ya akhir tahun, saya suka jumlahkan kehadiran semua ibu-ibu. Ibu Mesian inilah yang terbanyak jumlahnya. Kita telah ditinggalkan oleh kedua ibu ini, tapi kedua ibu ini telah meninggalkan teladan iman buat kita. Bagaimana kesetiaannya. Saya percaya kedua ibu ini telah menerima mahkota kesetiaan. Jadi kalau kita mau menerima mahkota kesetiaan di kekalan nanti, mari kita setia dalam kita beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama renungkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya beri tema yaitu sikap hidup di tengah goncangan. Khususnya saat ini kita sedang mengalami yaitu goncangan atau masalah tentang COVID-19. Setiap orang, baik orang yang sudah percaya pada Tuhan maupun orang yang belum percaya kepada Tuhan, pasti dalam kehidupan ada gelombang, ada masalah. Tapi kita harus ingat, jangan kita lihat masalahnya, tapi kita harus ingat, kita berjalan dengan siapa? Kita berjalan bersama Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saat ini bagaimana kita hadapi kehidupan kita di tengah goncangan atau masalah? Saya akan beri yaitu 2 poin. Yang pertama, kita harus tetap semangat. Tetap semangat. Apa, saudaraku? Tetap semangat. Ya. Yang kedua, tidak boleh menyerah. Ya. Jadi yang pertama, tetap semangat. Yang kedua, tidak boleh menyerah. Kita baca yuk dari Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14 yang berbunyi demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, jelas di sini ya. Kalau kita menanggung segala penderitaan kita dengan semangat ya, pasti ya Tuhan akan pulihkan. Ada suatu ayat lagi di dalam Amsal 17 ayat 22. Ada dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Jadi kalau kita tidak semangat, ya maka tulang-tulang kita akan kering, maka imun tubuh kita ya akan lemah. Ya, oleh sebab itu tetap semangat. Ya. Kata semangat juga berarti yaitu kemauan untuk berharap, kemauan untuk bergairah, beriman, dan terus berjalan bersama Tuhan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Tetap bersemangat juga memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sehingga kita memiliki kekuatan, ya, sehingga kita memiliki kekuatan, pengharapan, karena berjalan dengan Tuhan kita cakap mampu memenangkan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Nah, kata lain, oleh kemauan untuk hidup, orang dapat menanggung penderitaan. Hilang kemauan, hilang juga segala harapan. Tetap semangat, ya. Dalam tetap semangat, saya akan berikan ada 2. Yang pertama, jangan bersungut-sungut. Ya, jangan bersungut-sungut. Ya, kita akan baca dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat 10.
Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bilangan 14 ayat 2 dan 11. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umatku berkata kepada mereka, pikir sekalian kami mati di tanah Mesir atau di gurun ini. Ayat ke-11, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Nah, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, nah disitulah ya bangsa Israel bersungut-sungut, seolah-olah dia katakan kepada Musa dan Harun, kenapa saya dibawa ke tempat ini? Tetapi kita lihat apa jawab Tuhan di dalam ayat 11 tadi. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kita lihat ya, orang yang tetap bersemangat adalah orang yang tidak pernah bersungut-sungut. Ya, jadi orang yang bersemangat itu adalah orang yang tidak bersungut-sungut. Ya, orang yang tidak bersungut-sungut adalah orang yang berani menghadapi kenyataan hidup. Ya, jadi kalau orang yang bersemangat, ya orang itu tidak bersungut-sungut. Ya, orang itu berani menghadapi kenyataan hidup. Karena bukan oleh kuat dan gagah kita menghadapi ini, sebab kita tidak sendiri. Ya, Tuhan selalu menyertai kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Dia akan memberikan jalan keluar. Seperti saat sekarang ini kita sedang menghadapi yaitu masalah atau gelombang, yaitu COVID-19. Jangan kita bersungut-sungut. Ya, karena kita tahu kalau kita bersungut-sungut itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Yang kedua, ya, kalau kita bersemangat, kedua berani bertindak. Apa saudara? Berani bertindak. Yang tadi kalau kita bersemangat, maka kita tidak boleh bersungut-sungut. Yang kedua, kita harus berani bertindak. Ya, dalam Markus 5 kita akan baca. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Ya, yang berbunyi demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah perdarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, kisah ini saya percaya kita semua pernah mendengar bahwa ada seorang wanita yang sakit perdarahan selama 12 tahun. Kita dapat bayangkan, kita sebagai wanita, kalau kita menstruasi aja 5 hari aja, aduh rasanya bagaimana. Ya, tapi perempuan ini sudah 12 tahun, ya, dia mungkin sudah berobat kemana-mana, terus cari tabib, orang-orang pintar, sudah menghabiskan harta, ya, tetapi nggak sembuh-sembuh juga. Tapi pada suatu hari, waktu dia mendengar, ya, bahwa Yesus akan lewat, akan datang, pada saat itu, maka dengan tindakan iman dia, ya, dia hampiri, bahkan dia katakan, kalau dipegang jubahnya, ujung jubahnya saja, saya akan sembuh. Ya, jadi kita lihat harus ada tindakan, harus berani bertindak dengan iman, dengan tindakan iman kita. Ya, maka kita akan melihat mujizat akan terjadi. Ya, oleh sebab itu, dalam kita menghadapi
masalah apapun juga, gelombang apapun juga, yuk kita berani bertindak dengan iman kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti ya akan mengadakan pertolongan. Tuhan akan mengadakan mujizat buat kita. Ya, kalau boleh saya ingin bersaksi. Ya, kalau beberapa tahun yang lalu, pada waktu anak-anak saya masih kecil, maka Tuhan izinkan saya sakit. Sakit saya ini aneh. Ya, perut saya makin membesar dan belakang punggung saya ini sakit. Pada saat itu bukannya hamil, ya perut saya makin besar, tapi ini adalah suatu penyakit. Pada waktu itu saya pergi ke dokter. Saya ingat pada waktu itu dokter spesialis yang bernama Dokter Surya yang berpraktik di Pintu Besi. Maka pada waktu saya diperiksa, dokter katakan, ya, ibu harus dibiopsi. Mau tahu apakah ada sel kanker di dalam tubuh saya? Apa yang terjadi? Kata dokter ini, ibu harus diopname di rumah sakit Husada. Bagaimana saudara? Pada saat itu saya mengalami rasanya takut, rasanya bagaimana gitu ya. Tapi saya bertindak dengan iman yang ada pada saya. Dan pada saat itu saya masuk ke rumah sakit dan akan diperiksa, dibiopsi. Ya. Biasanya kalau orang dibiopsi, ya setahu saya, ya itu akan dilihat apakah ada sel kanker. Dan saat itu dokter akan memeriksa. Dan sebelum dokter memeriksa, pagi hari, apa yang terjadi? Waktu malam hari, saya lagi tidur, ya, dengan tidak pulas. Saya ingat sekali, karena pada saat itu, di dalam rumah sakit itu, baru saja ada orang yang meninggal. Jadi saya tidak terlalu pulas tidur. Maka pada waktu itu ada tangan yang besar yang memegang perut saya. Tapi saya membuka mata nggak bisa, ya. Ada tangan yang besar memegang perut saya. Apa yang terjadi, saudara? Pada saat besok diperiksa, ya, maka hasilnya tuh tidak cepat. Harus dibawa ke rumah sakit yang besar, yaitu RSUP. Dalam 5 hari baru ketahuan hasilnya itu. Apa yang terjadi? Hasilnya hanya ada pelemakan di dalam hati saya. Saya percaya, ya, karena tindakan iman saya ini, saya yakin, ya, dengan iman yang ada pada saya, ya Tuhan akan angkat segala penyakit yang ada di dalam tubuh saya. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, para wanita yang Tuhan kasihi, ingat, kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, ingat, kita harus bertindak dengan iman kita. Sungguh-sungguh, maka kita akan melihat mujizat akan terjadi. Ya, seperti perempuan yang perdarahan ini. Ya, dia bertindak dengan imannya. Ya, dia katakan dengan pegang jubai Tuhan aja akan sembuh. Lihat, ya, mujizat akan terjadi. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, kita harus sungguh-sungguh bertindak dengan iman kita. Ya, tetap semangat. Yang pertama, jangan bersungut-sungut, berani bertindak. Ya, yang kedua, ya, sikap hidup kita dalam menghadapi goncangan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak boleh menyerah. Ya, kita menghadapi COVID-19 ini, kita tidak boleh menyerah. Ya, karena kita tahu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan yang sanggup menolong kita. Ya, mengapa? Sebab pertama, ya, kita tidak boleh menyerah. Sebab Allah setia. Sebab Allah setia kepada kita. Yuk kita baca yuk dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampau kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, jadi yang kedua, tidak boleh menyerah. Sebab pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Ya, yang Tuhan alami pencobaan luar biasa. Ya,
Tapi kita ini pencobaan yang biasa. Dan juga sebab Allah setia menyertai dan menolong kita. Allah setia ya, menyertai dan menolong kita. Kadang-kadang kita tidak setia, tapi Allah itu tetap setia kepada kita. Ya, kita lihat lagi, sebab Allah tidak membiarkan kita. Allah tidak membiarkan kita, ya. Dia tetap menopang kita, ya, sehingga kita tidak akan tergeletak jatuh. Sebab Allah memberikan jalan keluar bagi kita. Ya, setiap masalah, setiap gelombang kehidupan yang menerpa perahu kehidupan kita, ya, selalu ada jalannya. Allah beri jalan keluar. Seperti saat ini kita sedang mengalami gelombang masalah COVID-19. Kita percaya, ya, pasti ada jalan keluar. Pasti suatu saat akan berhenti. Ya, oleh sebab itu kita patut bersyukur. Kita patut bangga mempunyai Tuhan yang selalu menyertai kita. Dia adalah Allah yang setia. Puji nama Tuhan. Yang kedua yaitu kita tidak boleh menyerah, sebab Tuhan bertanggung jawab kepada kita sebagai umatnya. Ya, kita baca Mazmur 121 ayat yang ketiga. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Saya ulangi, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan yang saya dan saudara sembuh adalah Tuhan yang peduli. Dia peduli kepada kita sebagai ciptaannya yang mulia. Oleh sebab itu, sekali lagi kita bangga, kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Dia yang selalu memperdulikan kita. Dia yang selalu tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Ya, yang ketiga, sebab Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Ya, yang pertama tadi, ya, karena pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Yang kedua, sebab Tuhan bertanggung jawab. Yang ketiga, sebab Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Kita akan baca ya. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dan 58. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, kita bersyukur. Ya, Tuhan memberikan kita kemenangan. Bahkan kita dikatakan kita adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, oleh sebab itu, biarlah kita mau selalu berdiri teguh. Kita jangan goyah, bahkan kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, sebab kamu tahu, Tuhan katakan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, jadi dalam kita melayani Tuhan, dalam kita berbuat segala sesuatu, ya, Tuhan perhatikan. Tuhan katakan jerih lelahmu tidak sia-sia. Oh, kita bersyukur. Ya, kita bersyukur punya Tuhan yang selalu memberikan kemenangan kepada kita. Ya, jadi renungan kita saat ini, ya, yang pertama, bagaimana sikap hidup kita dalam menghadapi gelombang. Yang pertama, tetap semangat. Ya, terdapat dalam Amsal 18 ayat 14. Ya, kita juga dalam kita semangat, kita tidak boleh bersungut-sungut. Itu ada 1 Korintus 10 ayat 10. Berani bertindak. Terdapat dalam Markus 5 ayat 25 sampai 29. Ya, bagaimana seorang wanita, ya, dengan imannya dia bertindak. Ya, dan kedua, kita tidak boleh menyerah. Kenapa tidak boleh menyerah? Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah pencobaan biasa. Yang kedua, Allah bertanggung jawab. Ketiga, Tuhan memberi kemenangan pada kita. Ya, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini, ya, kita bersama-sama renungkan. Bukan hanya kita renungkan atau kita baca, tapi kita praktikkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi gelombang, kita tetap berserah, kita tetap berharap hanya kepada Tuhan.
Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah dan agungkan di dalam nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Untuk firman-Mu selalu menuntun kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, gelombang yang menerpa dalam perahu kehidupan kami, tapi kami mau belajar, tetap semangat, tetap berharap kepadamu ya Bapak. Karena Engkau satu-satunya penolong, Engkaulah satu-satu andalan kami di dalam hidup kami. Pada kesempatan ini ya Bapak, kami mau berdoa Tuhan, bagi seluruh wanita-wanitamu yang ada di GBIU sana. Biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan, Engkau tetap memberikan semangat, Engkau tetap Tuhan memberikan arahan di dalam kehidupannya. Untuk mereka boleh tetap setia selama berada di dalam rumah. Mereka tetap boleh beribadah, boleh tetap membaca firman-Mu, boleh tetap Tuhan Yesus meninggikan Engkau, beribadah kepada Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya harapan kami, Engkaulah satu-satunya andalan kami, Engkau satu-satunya penolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapak. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami. Biarlah Engkau tetap memberikan hikmat, marifat, apa yang harus dilakukan sebagai seorang gembala. Tuhan, Engkau yang melihat setiap jemaat yang ada. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan kepada mereka. Dimanapun mereka berada, mereka boleh tetap semangat. Mereka boleh tetap, Tuhan Yesus, mengasihi Engkau. Tetap beribadah, walaupun berada di rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa tolong kepada seluruh jemaat yang ada. Pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami beserta Menteri, seluruh aparat yang ada. Biar Engkau berikan hikmat kepadanya, supaya mereka takut di dalam Tuhan melakukan apa yang mereka lakukan di dalam menghadapi bencana COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami juga teringat ya Bapak, bagi para dokter medis, suster, orang-orang Tuhan yang menolong orang-orang yang sakit. Oh Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Biarlah kasih-Mu tetap ada pada mereka, sehingga mereka dengan sukarela Tuhan menolong di mana orang-orang yang sakit kena virus corona Tuhan. Tuhan, keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan juga Tuhan, Engkau tetap memberikan penghiburan, Engkau tetap memberikan kekuatan agar mereka tetap kuat Tuhan dalam menghadapi masalah ini. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau yang telah menguatkan kami, Engkau telah yang berfirman kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Nah, sebelum itu saya akan memberikan sedikit pengumuman. Biasanya kita setelah ibadah wanita, yaitu ada ayat-ayat hafalan. Tapi kali ini saya tetap akan memberikan yaitu ayat hafalan. Sekalipun saya tidak akan bertanya satu persatu ya. Jadi mulai saat ini saya akan memberitahukan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam firman setiap hari Jumat ya. Pada saat ini saya akan memberikan ayat hafalan yaitu yang terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, begini wanita-wanitanya Tuhan atau saudara-saudara, setelah 1 bulan ya ibadah wanita selesai, maka nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin pertanyaannya bukan ayat-ayat hafalan, ya mungkin pertanyaannya dari khotbah-khotbah yang ibu saudara-saudara simak ya setiap hamba Tuhan mulai Jumat besok. Nanti saya akan memberikan pertanyaan ya, dan pada bulan Juni mungkin kalau masih kita ibadah online, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan itu dan nanti saudara-saudara jawab melalui japri ke saya ya. Jadi saya akan memberikan hadiah untuk 5 orang. Hadiahnya apa? Hadiahnya pulsa ya. Jadi 5 orang dan saya akan menilai jawaban-jawaban yang benar, dan juga tentunya misalnya ada yang benar 10, saya akan melihat siapa yang lebih dahulu mengirim. Saya akan melihat jamnya itu, siapa yang lebih dahulu mengirim,
itu yang akan dapat hadiah ya. Jadi mulai besok ada hamba-hamba Tuhan yang khotbah ya. Saudara-saudara simak ya apa isi khotbah itu. Dan nanti ya dari khotbah dalam 1 bulan ini saya akan memberikan pertanyaan, mungkin pertanyaannya 4 ya. Dan nanti setelah itu saudara bisa japri kepada saya setelah selesai. Itu pertanyaannya nanti pada waktu saya berkhotbah pada bulan Juni, saya akan berikan pertanyaan itu. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama terima berkat dari Tuhan. Kita mau tengadakan tangan kita. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kasih karunia Allah di dalam anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang tetap menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.